Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Diana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita pada hari Minggu biasa yang ke-8. Dan sungguh bersuka cita karena pada hari ini telah hadir bersama kita Romo Agus Duka SVD yang biasa kita kenal dan kita sapa beliau dengan Romo Agus. Mari sahabat terkasih kita bersama ya Pak Romo. Romo, salam damai. Salam damai untuk Selamat kita semua. datang Romo. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik, ya kedepannya harap baik seperti hari ini juga. Amin. Ya. Romo selalu penuh dengan sukacita, menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Agus. Silakan Romo. Oke, marilah kita hening, mengambil sikap doa dan kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Maha Pelenggara, pada hari ini kami berjumpa lagi dengan semua sahabat Oase Rohani Katolik, orang tua, kaum muda, kaum remaja dan anak-anak, semua kami bergabung dalam satu kesatuan yang sama. Kami mohon kepadamu ya Bapa Surgawi, bukalah mata hati kami, supaya kami mampu memahami dan mencermati perbincangan-perbincangan dan sharing-sharing sabda yang kami bagikan ini. Semoga sabdamu itu sungguh-sungguh menjadi bagi kami sabda kekal dan membuat kami untuk mampu mewartakan sabda yang sama itu kemana kami pergi dan di mana kami berada. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Tuhan menjadi sandaranku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari Minggu ini, bacaan pertama dari Kitab Putra Sirak, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Saya akan membaca bacaan pertama dan kedua pada hari ini. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak pada bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, memberitakan kasih-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah,
menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh Sungguh baik baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, Haleluya. Kamu bercahaya seperti bintang bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Agus, dari bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dan kedua sungguh menarik ya. Ada hikmat dan sukacita Pak Romo. Ya, baik, ini kita nggak bisa membuat semacam bacaan pertama sendiri, kedua sendiri, dan bacaan Injil. Ini berkaitan ya, berkesinambungan. Tapi poin apa yang dapat kita simak ya dari ketiga bacaan ini? Untuk bacaan pertama dan kedua itu sebenarnya intinya itu ada dalam kitab ini, Putra Sirak ini. Ya, Putra Sirak ini sebenarnya dalam tradisi Katolik itu masuk dalam kitab Deuterokanonika, dalam kitab-kitab itu berarti kanon, masuk yang diakui. Tapi tidak diakui oleh kalangan gereja Protestan. Ya. Kita mengakui itu, makanya disebut dalam kitab Deuterokanonika Putra Sirak. Kenapa diakui? Karena dia berisi tentang kebijaksanaan, lalu juga memuat tentang etika hidup berkomunitas. Oleh karena itu, kita menerima itu, walaupun tidak diakui oleh banyak gereja,
banyak agama yang lain, tapi kita mengakui itu sebagai panduan juga dimasukkan dalam keseluruhan kanon kitab suci, tapi kita kelompokkan itu dalam kitab Deuterokanonika. Lalu apa persisnya yang di situ? Intinya tadi aku bilang kan, yang paling penting itu di situ adalah nasihat-nasihat etika hidup bersama dalam komunitas. Dan di sini intinya hampir semua kalimat ini bersifat inti ini. Seperti kebijaksanaan yang menasihatkan ya. Kebijaksanaan. Itu jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara. Sebab justru bicaranya itu yang menunjukkan kualitasnya. Oke. Ini penulisan kitab suci ini itu hidup dalam zaman di mana pembicaraan itu menjadi sangat dominan dalam mewartakan sabda. Makanya si Yesus sendiri pernah bicara sama murid-muridnya, dia bilang, kamu jangan tiru para ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Ya. Maksudnya bahwa apa yang mereka ajarkan itu boleh ditiru, tetapi kelakuan mereka itu jangan ditiru. Jangan ditiru. Itu mengatakan bahwa yang paling penting itu yang keluar dari mulut. Betul. Yang keluar dari mulut. Tapi dalam zaman sekarang kita nggak bisa menjadikan itu sebagai patokan untuk zaman sekarang ya. Memang kalau yang ini, kalau yang bacaan pertama dan juga bacaan kedua ini, itu kalau dalam zaman sekarang itu orang mengatakan bahwa don't just book by its cover ya. Betul. Ya, dari cover. Jangan menilai dari cover, dari covernya. Itu pasti dirangkum sebagai summary dari tradisi Kristiani yang kita pegang dan ditulis oleh para penulis seperti ini. Tapi kalau zaman sekarang, orang ada mengatakan demikian. Kalau nanti saya omong dalam bahasa ini Indonesia, tapi Latinnya mereka bilang cita cursus mansises, philosophus mansises. Itu artinya begini: jika Anda berbicara, jika Anda diam, Anda bijak. Tetapi karena Anda berbicara, maka kentaralah kebodohanmu. Itu ada satu. Jadi ini seolah-olah macam dia melawan apa yang dikatakan oleh dalam ini betul. Kan. Jadi dia bilang ini mungkin karena orang itu terlalu cerewet sehingga bisa muncul kalimat itu. Karena kata jika Anda diam, Anda bijak. Tapi kalau Anda berbicara, maka kebodohanmu itu nampak. Ya, itu kesimpulan. Jangan omong kalau gitu ya. Ini mau mengatakan untuk zaman kita sekarang itu berarti yang tercermin, yang keluar itu bukan saja kata-kata sabda itu, tetapi semua kecenderunganmu itu kita bisa baca lewat perilakumu. Ya. Makanya dalam konteks ini cover juga penting. Perilaku kita penting. Kalau zaman dulu itu tidak penting. Yang penting bahwa apa yang diajarkan, yang dibicarakan itu apa? Diomong, di ini. Tapi sekarang enggak. Sekarang ini zaman sekarang kan ini kita ingat dalam mungkin para sahabat-sahabat Oasia Rohani Katolik ini mengingat ada seorang yang cukup terkenal dalam bidang komunikasi nama Marshall McLuhan. Itu dalam ilmu komunikasi dia bilang medium is the message. Jadi pesan itu, misalnya saya menonton televisi, ya, pesan itu bukan apa yang keluar dari mulut seorang pewarta. Misalnya kita menonton televisi, ya, semua bapak, mama, anak semua, lalu seorang pewarta menyampaikan tentang sesuatu yang terjadi di tempat yang lain. Lalu kita menganggap bahwa itulah pesan, ya. Tetapi itu yang kita tahu. Tetapi si Marshall McLuhan bilang medium is the message. Televisi itu sendiri itu sudah merupakan suatu pesan. Itu maksudnya apa? Bahwa sebelum kita mendengar apa yang disampaikan, posisi televisi diletakkan di situ, misalnya diletakkan di kamar makan, dia sudah berdampak kepada kita sekalian sehingga kita tidak konsentrasi lagi makan. Benar. Semua orang mata tertuju, bapak nggak bisa lagi begini. Dan itu jadi dampak fisik dari televisi itu sudah merupakan pesan bagi kita sebelum atau sebelum itu dinyalakan. Sebelum ada isinya. Sebelum isinya ada, kehadiran fisik itu sudah merusak konsentrasi setidaknya ya. Kita mulai atur mejanya kayak gini, posisinya kayak begini dan ini dan sebagainya. Sehingga itu yang dikatakan. Dan kalau dalam konteks ini, bagi saya dua-dua bisa benar, walaupun dikatakan bahwa begini, tetapi ini kan konteks zaman dulu ya yang dikatakan ini. Konteks zaman dulu yang mengatakan bahwa yang paling penting itu apa yang dikeluarkan. Isi bicara. Isi pembicaraan itu. Tapi sekarang, sekarang itu juga termasuk, tetapi jangan menganggap remeh tampilan ini. Ya. Medianya ya. Kita ini sebagai media kan. Ya. Jadi yang penting itu pembicaraan itu juga, tetapi juga ini perilaku kita ini, karena perilaku kita ini
orang kan sekarang ada studi tentang ilmu tentang melihat perilaku, lalu melihat apa persisnya yang dia inginkan lewat perilaku tanpa dia bicara. Body language Ya, orang bilang ya, begitu semacam ya, body language dan Romo. sebagainya. Jadi itu mau mengatakan kepada kita bahwa tanpa kamu berbicara pun, tapi cara menampilkan diri, aku Saya sudah udah bisa tahu. membaca hatimu kayak apa. Betul. Ya, macam gitu. Sehingga kita menyimak ini, benarin seperti ini, jangan gitu. Itu tapi ini kan kegiatan ini hal zaman dulu, kitab suci ini kan ditulis pada zaman waktu itu. Iya. Tapi kalau direfleksikan dalam konteks zaman sekarang, dua-dua, bagi saya dua-dua. Penampilan, media, dan isi bicara. Isi bicara. Betul. Dan isi bicara dan penampilan kita. Makanya kalau kita berbicara demikian, bagus, tetapi tampilan kita tidak sesuai dengan isi bicara, kualitas dan otoritas dari isi bicara tidak ada guna. Kalau orang bilang, nah, dan itu yang justru itu Yesus kritik. Kamu boleh melihat dan percaya akan apa yang mereka bicarakan, tapi jangan tiru teladannya, karena teladannya jelek sama sekali. Ya. Kalau untuk zaman sekarang orang yang bisu misalnya nggak bisa bicara, apa yang mau didengar dari dia, terpaksa harus dengan body language. Ya, betul. Gitu. Jadi, dan tingkah laku dia ya. Ya, itu paling penting. Jadi untuk kita untuk kita orang Katolik itu sebenarnya Kristiani itu yang disebut kesaksian hidup. Betul. Ya, kesaksian hidup itu bukan apa yang engkau bicarakan, tapi bagaimana engkau menampilkan dirimu. Iya. Sebagai orang Kristiani. Jadi biar Injil minggu yang lalu kan mengatakan bahwa kalau kamu berbuat yang begini saja, apa beda kamu dengan orang agama lain? Iya. Di mana bedamu itu? Bedamu itu bukan karena ritualmu, karena perbedaan altar, perbedaan ini gereja, satu gereja gini, gereja lain, bukan. Perbedaan itu adalah bahwa kamu harus membuat sesuatu yang go beyond, lebih daripada sekedar yang biasa-biasa. Gitu. Romo, ini jadi saya teringat yang Romo katakan sesuai dengan Injil pada hari ini. Orang munafik melihat ada balok, ada selumbar di mata orang, tapi balok di mata dia enggak dia keluarkan dulu. Sama seperti ini ya. Orang cuma bisa berbicara, tapi tidak menunjukkan sesuatu yang baik dalam perilaku dan kehidupannya. Itu yang tadi saya bilang, konteks dia selalu berkaitan dengan bacaan Injil. Pertama dengan bacaan Injil. Berkoneksi. Makanya bacaan kedua mengatakan bahwa yang paling penting di situ itu adalah Yesus, pengalaman bersama Yesus. Jadi bukan tentang hukum-hukum Taurat. Ya, hukum Taurat penuh dengan segala macam aturan, tapi ya itu orang yang menciptakan hukum Taurat dan mereka yang mempraktikkan hukum Taurat justru diserang oleh Yesus. Karena apa? Karena begitu banyak pernyataan legal untuk diterapkan, tapi perilaku hidup tidak sesuai dengan hukum Taurat itu sendiri. Dengan hukumnya sendiri. Nggak ada kesesuaian antara perilaku hidup dan itu. Makanya yang paling penting bagi kita untuk orang Kristiani, orang Katolik sekarang, bahwa bukan saja yang paling penting apa yang keluar dari mulut sebagai konten, isi pembicaraan, tetapi perilaku dan your body is your message. Betul. Jadi itu tepat. Jadi, kelakuanmu adalah pesan yang tanpa disampaikan. Tanpa berbicara pun kami sudah tahu, perilakumu pada begini. Betul. Itu. Luar biasa, Romo. Ini menarik sekali. Tapi kita akan jeda saat ya. Okay. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Agus, dan kita kembali pada dialog iman di sesi yang kedua. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Agus Duka SVD dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Agus, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Sebenarnya tadi Romo udah ungkapkan bagaimana kita menyikapi firman dan sabda Tuhan pada hari ini dalam kehidupan kita. Ada yang lebih spesifik lagi, apa Romo? Ya, ini yang berdasarkan Injil tadi kan Ibu udah sampaikan sebelumnya bahwa tentang melihat serpihan. Ya, dulu Injil itu tulis melihat selumbar, sekarang sudah diganti dengan kata serpihan. Mungkin selumbar itu nggak dimengerti secara publik, makanya sudah disesuaikan dengan serpihan, tapi balok yang ada dalam matamu. Nah, saya berpikir demikian. Yang pertama, bahwa ini bisa jadi, pernyataan Yesus dalam ini bisa jadi membuat orang mengambil sikap, ya sudah,
aku nggak mau Nggak omel peduli, lagi, nggak peduli, gitu. nggak peduli kamu lagi. Karena tuh nanti aku bicara bilang loh, aku saja ada balok dan Iya. semuanya. Jadi ini bukan bermaksud, ini dari Lukas ini hidup berkomunitas sebenarnya. Jadi tidak seperti itu ya, Romo Ya, ya. jadi ini menyangkut hidup berkomunitas, dan dalam panduan hidup berkomunitas itu tolong menolong. Kalau ada temanmu Saling yang mau peduli. ini, ya kamu ini tegur sama dia. Kalau Iya. sampai nggak bisa bawakan begini. Jadi ini sebenarnya Injil ini sebenarnya satu panggilan suci untuk kita sama-sama menciptakan komunitas yang baik dan saling menolong, saling melihat kesalahan untuk memperbaiki satu dengan yang lain. Betul. Jadi tidak berarti bahwa koreksio fraterna, artinya bahwa mengoreksi saudara itu tidak penting. Itu penting juga. Betul. Ya. Tapi yang di sini, yang pertama yang ditekankan di sini, kita jangan membuat seolah-olah bahwa kita melemparkan semua kesalahan kepada orang, lalu menganggap diri kita macam tidak ada apa-apa gitu loh. Padahal kita gitu. Makanya bacaan Injil ini, itu dia berkaitan juga dengan yang bacaan pertama tadi, tetapi lebih kepada bahwa kamu tetap menciptakan satu hidup komunitas dengan saling mencintai, tetapi juga saling mengoreksi, karena koreksi adalah satu bentuk cinta. Ya. Betul. Karena orang menyangka bahwa mengoreksi berarti kamu sudah, wah saya dikoreksi macam begini, maka saya mengambil satu jarak lalu memisahkan hubungan. Padahal bukan. Koreksi adalah bentuk cinta yang paling tulus. Kalau orang nggak koreksi, itu berarti orang nggak memperhatikan saya. Betul. Saya mengoreksi dia karena saya mengamati dia. Dan mengamati dia apakah sesuai dengan panduan kehidupan berkomunitas atau enggak. Kalau tidak sesuai, ya aku memberikan ini kepada kamu, kita harus hidup ini. Dengan demikian, saya juga terbuka untuk koreksi dari dia. Ya. Jadi bukan berarti aku mengoreksi dia, lalu aku menjadi sumber ember kebaikan, lalu sudah tertutup dan seolah-olah macam nggak boleh lagi mendapat feedback. Tetapi sebenarnya koreksi itu mesti ada kata saling mengoreksi. Saya mengoreksi kamu, dan itu bentuk komunikasi. Lalu berdasarkan apa yang belum aku lihat, kamu menyampaikan juga kepadaku, sehingga kita saling mengoreksi. Saling mengoreksi untuk baik. Iya, untuk kebaikan dirimu dan untuk komunitas. Ini untuk hidup, ini panduan hidup komunitas ini. Betul. Hidup komunitas. Berarti kita bisa mulai dari gereja kecil kita, dari keluarga. Suami istri saling mengoreksi apa yang kurang, apa yang tidak baik untuk menjadi baik ya Romo ya. Iya, itu paling penting itu. Betul. Ya. Kemudian baru kita saling mengoreksi, anak mengoreksi kita juga itu sesuatu yang baik Romo ya. Bukan berarti anak itu tidak bisa memberikan masukan yang baik buat kita. Tapi bisa memberikan yang baik. Terus baru kemudian lingkungan dan paroki dan sebagainya. Umumnya kita ada gap generasi kan, generasi orang tua dan generasi anak. Masing-masing generasi itu mempunyai pola pikir dan sudut pandang, perspektif berbeda. Beda. Jadi anak punya sudut pandang demikian, orang tua punya sudut pandang yang demikian. Umumnya orang tua mengangkat sudut pandangnya untuk menilai anak. Betul. Lalu anak mengambil juga sudut pandang dia untuk menilai orang tua. Itu sebenarnya nggak cocok gitu. Itu nggak kena macam misalnya satu orang dari Amerika dan mencari menggunakan tata cara Amerika untuk menilai orang Indonesia. Beda itu ya, kultur ya. Kultur dan referensi sebenarnya ya. Lalu orang Indonesia menggunakan cara pandang Indonesia untuk menilai Amerika. Nggak bisa, nggak cocok. Betul. Nanti akan bentrok. Makanya harus ada keterbukaan. Melihat inilah poin-poin yang dimiliki oleh anak muda generasi sekarang. Maka saya sebagai orang tua, dalam mengoreksi atau menyampaikan informasi kepada anakku, saya tidak berdasarkan yang poin saya utama itu kan pengalaman lebih lama. Makanya saya lebih kaya dengan itu. Tetapi jangan lupa bahwa dia punya kultur sendiri tadi Ibu kan bilang kan. Jadi harus kultur menyesuaikan sendiri. ya. Penyesuaian itu penting sekali. Iya. Betul ya. Sekali. Kalau enggak kadang kan kita orang tua suka ini pengalaman saya loh. Padahal pengalamannya belum tentu masih update di sekarang ya Romo, di generasi Gen Z nih. Makanya kebanyakan anak-anak nggak ngerti kok orang tua bisa perilaku seperti ini, nggak ngerti. Tapi mereka mau bilang kepada orang tua, tapi ini kan otoritas orang tua kan, ya sudah aja begitu. Makanya kita harus terbuka ya Romo terbuka, ya. Komunikasi itu paling penting. Dan tadi dikatakan itu, kita saling mengoreksi, penting sekali koreksi itu. Karena pasti anak kecil, anak-anak itu kemampuan untuk mengoreksi pasti dia berdasarkan pola hidupnya dia. Ya. Tetapi kita mesti mencari satu panduan yang lain, panduan Kristiani, bahwa kita mengoreksi itu berdasarkan karena ajaran gereja demikian, karena Tuhan demikian, kebaikan Tuhan itu kita terima, maka berdasarkan kebaikan Tuhan itulah kita gunakan untuk melihat apakah Bapak hidup sesuai dengan ini, Ibu hidup sesuai dengan ini, apa enggak.
Ya. Dan itu harus dalam satu panduan dari poin-poin Kristiani sebenarnya ya. Iya. Sehingga tidak hanya berdasarkan akal budi sehat saja, karena akal budi sehat itu berdasarkan kultur saja. Tapi pada akhirnya kultur nggak sesuai dengan yang kultur Betul, ilahi. yang sekarang ya. Ya, begitu. Ya. Ya, jadi kita harus saling terbuka. Terbuka. Intinya mohon rahmat sebelum kita saling mengoreksi dan mengisi ya Romo ya. Ya. Dan tadi kita katakan bahwa ini bukan berarti bahwa Anda tidak peduli dengan orang ini, Injil ini. Keluarkanlah dahulu, balok baru keluar. Kita koreksi. Ya, itu seolah-olah macam ya udah aku masing-masing urus dia aja. Padahal bukan seperti seperti itu. Ini mengatakan bahwa Anda punya potensi untuk mengoreksi orang, ya. Tetapi koreksi secara objektif dan jangan ditumpangi dengan hal-hal pribadi kita, mungkin karena kejengkelan kita. Banyak kali kita koreksi orang karena kita nggak suka ya. Karena nggak suka, like dan dislike. Ya, dan macam itu. Dan itu nggak boleh ya Romo ya. Ya, itu memang nggak boleh karena itu nggak objektif lagi. Ya. Iya. Begitu. Tapi mungkin saya bisa tambah sedikit lagi. Iya, Aku mau tanya. Nggak. Tapi Injil ini sebenarnya bukan hanya soal saya mengoreksi orang dan orang mengoreksi saya, tetapi poin yang utama di sini adalah kalimat ini yang dibilang di sini kan, bagaimana orang buta bisa menuntun orang buta. Mereka kan jadi sebenarnya mau mengatakan kepada kita tentang bukan saja saya mau mengoreksi karena perbicaraan, tapi bagaimana saya mampu untuk menuntun dia. Jadi ini sudah kepada saya harus membuka mata saya supaya saya bisa melihat lebih jelas dia dan melihat menuntun. Ya, dan melihat juga apa yang berada di depan dia supaya saya bisa menuntun dia ke jalan yang benar. Nah. Kalau aku nggak bisa lihat jalan yang benar, nggak mungkin aku tuntun sama dia. Ya. Jadi Injil ini bukan saja supaya tentang koreksi, tetapi juga bagaimana saya bisa menjadi pemandu untuk dapat menuntun dia di jalan yang benar, karena saya sudah mengetahui jalan yang benarnya itu. Nah, dan referensinya itu Yesus itu. Iya. Sebagai gembala yang baik itu. Ya, karena ini poinnya menuntun ini. Ya, seperti yang Romo katakan itu tadi. Bagaimana kita bisa menuntun kalau kita tidak melihat jalan depan dulu. Iya. Makanya satu-satunya panduan tuh untuk menuntun itu kan Yesus. Dia kan bilang, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, bla 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 dan sebagainya kan. Jadi semua orang menjadi gembala. Ya, menuntun itu berarti gembala kan? Ya, pastor berarti gembala, penuntun dan sebagainya. Tapi Yesus sudah tambah kalimat, akulah gembala yang baik. Itu berbeda dengan gembala-gembala pada zamannya itu. Yang baik itu kan, kenapa sih nggak dia bilang, aku bukanlah gembala, tapi aku gembala yang baik. Berarti ada kualitas. Baiknya itu, cara Yesus menuntun domba-dombanya itu, menurut dia itu begini. Tadi kita bilang menuntun kan. Menuntun berarti saya mengetahui jalan yang ada di depannya. Tetapi juga gembalanya banyak, dombanya banyak. Saya mengetahui di mana ada padang rumput yang subur, sehingga mereka dituntun ke padang rumput yang subur dan bukan dituntun kepada jurang. Ya, makanya saya harus tahu dulu padang rumput yang subur. Ini poin gembala yang baik. Yang kedua, Yesus menggembalakan itu gembala yang baik domba-domba itu bukan satu dua domba saja ya. Banyak. Rombongan domba itu. Makanya pertama dia di depan untuk menuntun, tapi dia juga berusaha untuk menghimpun supaya mereka jangan terpencar-pencar. Karena pemilik dombanya banyak dan mereka berjalan berdampingan untuk mencari padang rumput yang hijau. Jadi domba-domba itu kan berseliweran di mana-mana. Iya, berkeliaran. Sehingga gembala harus mengenal domba-domba. Bahkan dalam itu Mazmur itu disebut mengenal dengan nama. Begitu mengenal dengan nama. Jadi dia menghimpun. Jadi pertama di depan dia tunjuk, di tengah itu dia menghimpun. Tetapi kalau domba itu makan udah kenyang, itu banyak nggak bisa jalan lagi, tetap di belakang. Dan ini membuat dia akan terpisah. Kalau domba itu sudah terpisah, binatang buas gampang sekali serang sama dia, karena sudah terpisah. Makanya dia harus membuat sedemikian rupa sehingga menggabungkan kembali. Selalu membayar supaya menggabung untuk jalan. Jadi ini yang disebut baik itu. Dan saya berpikir ya, ini yang sebenarnya spiritualitas gembala yang baik ini yang menjadi panutan, kita harus menjadi menjadi itu. Ini yang kita di Indonesia itu kita ada bapak pendidikan tuh nama siapa sih ini? Ki Hajar Dewantara ya. Dia punya ciri kepemimpinan yang disampaikan kepada kita adalah ingor sosum tulado, ingmandiam bangun karsa, tutuhuru handayani. Ini spiritualitas dari gembala yang baik sebenarnya ini. Di depan menunjukkan jalan, di tengah untuk mengumpulkan, di depan mendorong.
Jadi ciri gembala yang baik itu sebenarnya sudah ada dalam sistem pendidikan Indonesia sebenarnya dan itu yang harus kita pakai di sini. Makanya saya bilang di sini di Injil dikatakan bahwa kalau kamu nggak bisa lihat apa-apa, matamu tertutup, mana mau mungkin lihat, kamu menuntun? betul. Itu nanti orang buta menuntun orang buta. Iya Macam betul. gitu. Romo, Ya. saya tadi mau tanya gini, kadang-kala ya kita sendiri, pribadi saya juga sulit menerima kritikan, masukan dari orang. Tapi kan ada satu ungkapan ya, kritik adalah hadiah yang membangun. Kita harus membuka diri dong ya Romo ya, supaya kita bisa menerima kritikan orang untuk kebaikan bersama gitu. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kritikan itu adalah tanda kasih yang paling utama. Nah, betul. Jadi orang mengatakan bahwa kritik itu berbeda dengan kasih, sebenarnya bukan. Kritik itu koreksi itu makanya orang biasa koreksi orang nggak suka dikatakan koreksi. Maka dalam agama Katolik ditambah correctio fraterna, artinya kritikan persaudaraan. Jadi kritikan-kritikan itu harus terarah kepada membangun persaudaraan di antara kita sebagai sebuah komunitas. Maka pernyataanmu itu benar bahwa kritikan itu, koreksi itu memang satu upaya di mana orang membangun satu untuk menjadi baik. Begitu. Memang kita terpengaruh oleh unsur-unsur subjektif kita yang karena tadi bilang kan dendam atau apa dan sebagainya. Ya, tetapi ini kita tidak boleh menjadikan yang negatif sedikit itu untuk merusakkan kebaikan dari tujuan itu. Bagi saya seperti itu. Berarti kita mesti lihat ya bahwa Tuhan selalu landasan utama. Iya itu. Betul. Ya. Dia gembala utama kita. Gembala utama kita. Dan yakinlah bahwa segala apapun yang Tuhan tunjukkan pasti itu ke padang rumput yang lebih baik ya Romo ya. Iya. Supaya nggak jatuh ke dalam jurang. Supaya kita pun tidak terpisah jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan mengenal domba-dombaku, kalau jauh dipanggilnya lagi kita ya. Panggil dengan nama loh itu. Betul. Banyak, tapi itu kemampuan Tuhan bagaimana bisa mengenal domba dengan nama. Benar. Romo, ini beberapa hari lagi kita menjelang Rabu-Abu ya. Luar biasa yang Romo homilikan pada hari ini membuat kita untuk membuka diri, untuk lebih mau menerima masukan, saran, kritik dari orang, dari komunitas untuk membuat hidup lebih baik dalam menghadapi Pekan Suci Rabu-Abu ya Romo. Romo ada pesan lagi? Oke, dalam konteks Rabu-Abu ini kan kita mau masuk ke dalam masa di mana kita membiarkan diri, mengakui diri bersalah di hadapan Tuhan supaya kita mendapat pengampunan yang layak ya. Dan itu berarti bahwa pernyataan tadi pertama, membuka diri itu hal yang paling penting. Karena dosa melawan Roh Kudus itu adalah orang yang menutup diri terhadap kerahiman Tuhan. Selama bulan puasa itu kita membuka diri terhadap kerahiman Tuhan. Tuhan Maha Rahim pada bulan puasa itu bukan saja di Katolik, di Muslim juga gitu. Semua, kan. Jadi pada saat Tuhan membuka diri untuk kerahimannya, maka kita juga membuka diri untuk terima kerahiman Tuhan itu lewat pengampunan. Maka kita hari Rabu nanti sudah Rabu-Abu, ya kita menyerahkan diri untuk menerima simbol tanah bahwa kita orang-orang rapuh. Maka pada saat kita membuka diri untuk menerima diri sebagai orang rapuh, itulah tanda debu abu disirami di atas kepala kita atau di dahi kita, gitu. Semoga semua persiapan kita dan masa puasa kita selama 40 hari, masa doa dan masa mati raga ini sungguh-sungguh memberikan kepada kita, kaum keluarga, semua orang-orang yang terlibat dalam program-program Oasia Rohani Katolik supaya menyimak pesan-pesan ini dan membuat kita supaya bertobat, membuka diri kepada Tuhan. Amin. Semoga kita semua dikuatkan oleh Roh Kudus ya Romo ya. Romo, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan menambah iman di dalam hidup kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Agus Duka SVD mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Agus. Oke, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berterima kasih atas tuntunan-Mu bersama kami dalam program Oase Rohani Katolik ini. Kami semua sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam masa tobat. Kami mohon berkati kami semua. Berkatilah semua umat
yang terlibat dalam semua kegiatan-kegiatan rohani dan kegiatan-kegiatan sosial. Semoga kami membuka diri kami untuk menerima kerahiman Tuhan, khususnya dalam masa-masa puasa ini. Dan kita sekalian, seluruh yang mengambil bagian dalam proses dan dalam program Oase Rohani Katolik, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetaplah berbuat baik sampai kita bisa menjadi kabar baiknya. Terima kasih untuk kebersamaan pada hari ini. Terima kasih Romo Terima Agus. kasih. Ya.